Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Nazili, NIM 19143111022, kelas A dari Teknik Informatika Universitas Bayangkara, Surabaya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang how to success in financial market oleh Pak Wiwit Herulambang. Jadi quotes pada hari ini, ini pikiran manusia itu seperti parasut yang hanya bekerja dan berkembang jika terbuka atau open minded. Nah, materi kali ini membahas mengenai how to success in financial market. Sebagaimana telah kita pahami bahwa untuk meraih sukses dibutuhkan mindset yang tepat dan kemampuan atau keterampilan yang sesuai, di samping strategi yang jitu. Untuk itu, kita akan bahas materi ini secara menyeluruh dari fundamental hingga tips and triknya. Jadi untuk list out dari materi hari ini, ya ini yang pertama mindset sukses, yang kedua market, yang ketiga financial market, yang keempat ya ini value analysis, yang kelima technical analysis, yang keenam volume analysis, yang ketujuh ya ini investasi cerdas, yang kedelapan programming for your life, yang kesembilan ya ini konklusi. Yang pertama ya ini mindset sukses. Jadi apa itu mindset sukses? Nah, mindset adalah pola pikir, yaitu cara kita memandang berbagai hal atau permasalahan. Nah, mindset sukses itu sendiri adalah pola pikir yang bisa membawa kita menggapai sukses. Mindset kita dipengaruhi oleh beberapa banyak hal, seperti karakter bawaan kita dan beragam pengalaman yang pernah kita lalui selama ini. Nah, ukuran dari mindset itu ada beberapa. Yang pertama yakni intelligent quotient (IQ), ukuran penalaran keilmuan akademis pendidikan. Nah, ukuran dari mindset sendiri itu ada beberapa dari ukuran dari karakter kita, yakni ada intelligent quotient (IQ), ukuran penalaran atau keilmuan. Nah, biasanya ini kalau lebih condong ke IQ ini biasanya dimiliki oleh akademisi dan pendidikan. Yang kedua ini emotional quotient ya atau EQ, ukuran emosional. Nah, ini ditujukan untuk kepemimpinan, pendidik dan politikus. Yang ketiga ini spiritual quotient, ya ini ukuran ketaatan dan ketekunan, biasanya diperuntukkan untuk pemuka agama dan pegiat sosial. Yang keempat ya ini financial quotient atau FQ, ya ini ukuran tata kelola keuangan yang condong untuk pebisnis atau pengusaha atau pedagang. Namun sesungguhnya setiap personal memiliki IQ, SQ dan FQ, namun dengan kadar kualitas yang berbeda-beda, yang membentuk kombinasi pola yang unik berbeda-beda untuk setiap orang. Perbedaan pola kombinasi itulah yang menjadi karakter setiap orang. Nah, dalam rentang skor antara 1 sampai 100, di mana 1 adalah terendah dan 100 adalah tinggi, maka skor saya adalah untuk IQ yang 80, EQ yang 60, dan SQ nya 85, FQ 60. Kira-kira seperti ini. Karena memang untuk ukuran IQ memang saya lebih tinggi, tapi untuk ukuran emosional saya memang agak kurang, karena memang untuk pengendalian emosional mungkin saya memang kurang. Dan untuk SQ untuk ketaatan sendiri ukuran ketaatan untuk ketekunan mungkin saya agak lebih besar ya di sini, lebih tinggi dari EQ. Nah, dan ukuran FQ ini, yakni untuk ukuran tata kelola keuangan ini memang cukup rendah, karena memang saya tidak cocok untuk mengelola keuangan seperti itu. Nah, mindset FQ atau financial quotient. Oke, memang benar financial quotient. Yang pertama ini aset dan beban. Nah, aset adalah segala sesuatu yang memasukkan uang ke dompet Anda. Nah, aset ini bisa dari passive income atau mungkin bisa diwariskan seperti itu. Nah, lalu ada juga dengan beban. Beban atau liabilities, ya ini segala sesuatu yang mengambil uang dari dompet Anda. Nah, aset ini bisa menjadi pemasukan, bisa dari saham, real estate, bisnis, ternak atau bahan produktif. Sedangkan beban ini sendiri ya ini merupakan sebuah kebutuhan yang tersier, yang misalnya rumah atau mungkin mobil seperti itu. Nah, di sini juga yang kedua ini adalah cash flow. Jadi di sini ada job ini mendapatkan income, menghasilkan income, lalu expense seperti itu. Ini untuk kelas miskin.
Nah, untuk yang kelas menengah sendiri, pekerjaan ini menjadi income ya kan, lalu expense menjadi beban ya, liabilities, sekolah dan sebagainya macamnya lalu jadi expense, seperti itu. Jadi ada perbedaan dari yang kelas miskin dan kelas menengah. Oke, lah untuk cash flow dari kelas kaya, ini pendapatan atau income diperoleh dari aset-aset yang dimiliki. Lalu pengeluarannya yaitu ditekan sebisa mungkin dan menerapkan pola hidup yang sederhana. Sisanya pendapatan setelah dikurangi pengeluaran selalu dimanfaatkan untuk membangun aset lagi. Nah, untuk bebannya sendiri selalu ditekan seminimal mungkin. Maka nilai asetnya akan selalu meningkat, yang berarti juga pendapatannya selalu meningkat pula. Itu untuk cash flow yang kelas kaya. Nah, yang ketiga ini ada cash flow kuadran yang dicetuskan oleh Robert Kiyosaki. Nah, penjelasannya sendiri ini ada ya, kuadran SB namanya, SB seperti itu. Penjelasannya sendiri, ini employee atau pegawai, orang yang bekerja sebagai karyawan dalam perusahaan atau organisasi lain. Mereka mendapatkan pendapatan dengan menukar waktu dan keterampilan mereka dalam pertukaran upah atau gaji. Yang kedua yakni self-employed atau wira swasta mandiri, orang-orang yang memiliki bisnis sendiri dan bekerja secara independen. Mereka mengandalkan keterampilan pribadi mereka dan mereka memiliki kontrol atas usaha mereka. Contoh termasuk dokter, pengacara, atau pemilik usaha kecil. Yang ketiga ini business owner atau pemilik bisnis, yakni orang-orang yang memiliki bisnis dan memperkerjakan orang lain untuk menjalankan operasi sehari-hari. Pemilik bisnis berperan sebagai pengelola strategis dan mungkin tidak perlu terlibat dalam pekerjaan rutin. Mereka memperoleh pendapatan dari keuntungan bisnis mereka. Nah, yang keempat yakni investor, yakni orang-orang yang menggunakan uang mereka untuk berinvestasi dalam aset yang menghasilkan pendapatan pasif, seperti saham, obligasi, real estate, atau bisnis lain. Investor berfokus pada memperoleh arus kas pasif dan pertumbuhan kekayaan jangka panjang. Nah, bagaimana sukses di masing-masing kuadran ya? Untuk employee, pegawai, yang pertama ini ambil inisiatif untuk meningkatkan diri, ambil peluang pendidikan dan pelatihan yang ditawarkan. Yang kedua, jika memungkinkan, pertimbangan untuk mencari pekerjaan yang memberikan kesempatan untuk meningkatkan penghasilan dan perkembangan karir. Yang kedua yakni self-employed atau wira swasta mandiri. Ya, ini mempertimbangkan untuk mengembangkan sistem dan proses yang dapat memungkinkan Anda mengalihkan beberapa tugas operasional kepada orang lain, sehingga Anda dapat berkonsentrasi pada pertumbuhan bisnis. Nah, untuk pemilik bisnis atau business owner, ya ini perluas jaringan dan hubungan bisnis untuk memperluas peluang dan kemitraan. Yang kedua, pertimbangan untuk mengadopsi teknologi dan inovasi yang relevan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing bisnis. Yang terakhir, investor, buat rencana investasi yang jelas dan diversifikasi portofolio Anda. Yang kedua, yakni pantau dan evaluasi secara teratur performa investasi Anda. Yang ketiga, jalin hubungan dengan profesional keuangan atau konsultan investasi yang dapat memberikan saran yang berharga. Selanjutnya, yakni materi rantai usaha. Jadi dari rantai usaha tadi, di sini dari bahan baku ya. Lalu nanti bahan baku ini nanti akan lahir ke supplier. Nah, supplier ini akan mensuplai bahan baku untuk manufaktur. Nah, manufaktur ini nanti akan kita distribusikan menjadi distributor. Lalu distributor akan menjual ke retailer. Nah, retailer nanti akan sampai ke konsumen seperti itu. Dari awal sampai akhir terbagi menjadi dari skill jadi uang atau uang menjadi uang, seperti itu. So, mau berbisnis atau membuka usaha, kenali posisi bisnis Anda pada rantai usaha dan jadilah good player. EQ plus FQ plus EQ dan plus skill. Oke, untuk materi selanjutnya ini market. Apa itu market? Market atau pasar secara tradisional merupakan tempat bertemunya para penjual dengan pembeli. Aktivitas jual dan beli di pasar disebut perdagangan atau trading. Nah, tipe-tipe pasar ada dua, yakni pasar campuran dan pasar spesifik. Lalu bagaimana dengan definisi market saat ini yang telah berbasis teknologi? Jadi mau sukses berdagang atau trading, kenali karakter marketnya, asas skill sesuai di market tersebut dan jadilah good player. Oke, untuk materi selanjutnya yakni finance market. Jadi apa itu finance market? Yakni pasar keuangan.
adalah pasar di mana berbagai jenis instrumen keuangan diperdagangkan termasuk saham, komoditas, mata uang antar negara, mata uang kripto dan lain-lain. Nah, financial market ini termasuk pasar yang spesifik. Nah, jenis-jenis financial market ini ada pasar modal, capital market. Nah, pasar modal merupakan jenis pasar yang memperjualbelikan modal jangka panjang yang biasanya berbentuk saham dan turunannya. Yang kedua yakni pasar valuta asing atau foreign exchange, disingkat forex. Pasar valuta asing adalah pasar yang melakukan kegiatan transaksi valuta asing atau mata uang asing, baik berupa transaksi spot transaction, forward transaction, maupun swap transaction. Yang ketiga ini pasar komoditas. Pasar komoditas merupakan pasar yang kegiatannya adalah memperjualbelikan barang-barang komoditas tertentu seperti gold, metals, oils, barang-barang pertanian, dan lain-lain, baik secara spot transaction maupun future transaction. Jadi financial market ini sama saja seperti pasar tradisional biasa, akan tetapi dagangannya lebih spesifik dan biasanya telah didukung dengan penerapan teknologi dalam melakukan transaksinya. Nah, pasar saham ini bisa disamakan dengan pasar sayur dan buah, pasar forex sama dengan pasar burung, pasar komoditas sama dengan pasar sapi, pasar kripto sama dengan pasar sepeda dan mobil. Jadi spesifik, menjual sesuatu yang spesifik seperti itu. So, mau sukses berdagang trading di financial market, kenali karakter marketnya, asal skill yang sesuai di market tersebut, dan jadilah good player. Gitu. Nah, selanjutnya yakni investasi or trading. Jadi investasi ini apa ya? Investasi ini berusaha membangun portfolio aset, mendapatkan income dari penghasilan aset tersebut, tergolong dalam passive income dan pelaku yang disebut sebagai investor. Nah, trading ini bertujuan memperoleh keuntungan secara langsung, profit, mendapatkan income dari profit trading, tergolong dalam active income, pelakunya disebut sebagai trader. Jadi ini merupakan perbedaan investor dan trader. Nah, ini merupakan mindset buy low, sell high. Mindset trading investasi sederhana, yaitu beli saat harga murah atau turun, lalu jual pada saat harga mahal atau naik. Jadi memang sangat sederhana sekali. Kita beli saat harga murah ketika sahamnya itu harganya sedang anjlok, lalu ketika nanti sahamnya itu naik atau harganya sedang naik atau tinggi, nah lalu kita jual seperti itu. Nah, untuk strategi investasi dengan cara saving atau menabung. Nah, strategi menabung rutin atau dollar cost averaging (DCA) adalah sebuah metode sederhana di mana kita menginvestasikan jumlah uang yang sama setiap bulan ataupun setiap minggu. Strateginya adalah disiplin untuk membeli saham dengan jumlah nominal pembelian yang tetap, tanpa peduli harga naik atau turun. Nah, ini strategi investasi dengan cara trading. Dari modal awal digunakan untuk berdagang. Setelah memperoleh keuntungan cukup besar, maka keuntungan tersebut dipilah sebagai untuk investasikan dan sebagian lagi langsung bisa dinikmati. Nah, untuk analisis dan prediksi harga. Jadi ada beberapa metode analisis dan prediksi. Yang pertama ini value analysis, fundamental analysis, technical analysis, chartis, dan juga volume analysis atau bandarmologi. Ada beberapa tipe ya. Sama ada tipe investor blue chips LQ45, target profitnya ini tahunan atau semesteran, analisis dan prediksinya value analysis. Nah, untuk position trader targetnya itu harian atau mingguan, jadi target profitnya keuntungannya itu harian, tiap hari, karena memang itu trader. Nah, ketika ini scalper, jadi di harga kurang dari 300 per lembar, target profitnya ini jam atau per menit. Jadi perbedaannya ini ada di harga lalu target profitnya. Nah, selanjutnya ya ini value analysis atau fundamental analysis. Nah, mindset value analysis, pencari barang bagus tapi harganya sedang diskon murah. Paragraf value analysis, laporan keuangan perusahaan, berita ekonomi, news, sentimen pasar. Jadi ini pengaruh-pengaruh ya, pengaruh-pengaruh dari setiap nih metode-metode seperti itu. Jadi mindset value analysis ini berfokus pada mencari barang bagus tapi harganya sedang diskon murah. Nah, sedangkan untuk value analysis ini berfokus pada laporan keuangan perusahaan, berita ekonomi, dan sentimen pasar gitu. Nah, untuk value investing
merupakan metode untuk membeli saham di bawah harga wajarnya, under value, untuk kemudian dijual di harga wajarnya, fair value. Prinsip terpenting yang wajib dipegang seorang value investor adalah hanya membeli saham yang kinerjanya bagus dan dijual murah, artinya berada di bawah nilai instruksinya. Nah, dari toko-toko yang biasanya menggunakan value investing ini, untuk yang dunia ya ini ada Warren Buffett. Nah, di Indonesia ini ada Lo Keng Hong. Nah, untuk laporan keuangan perusahaan emiten saham diwajibkan merilis laporan keuangannya secara berkala, kuartal atau tahunan. Dari laporan keuangan tersebut bisa dilakukan analisis fundamental dengan mencermati beberapa poin utama yang berpengaruh terhadap nilai saham ke depannya. Nah, contoh acuan analisis fundamental yakni emiten perusahaan dengan model bisnis yang jelas, memiliki kapitalisasi pasar atau market cap-nya lebih dari 500 miliar. Perusahaan terus meningkat laba atau sahamnya, tidak memiliki utang terlalu banyak, yaitu memiliki rasio debt equity ratio-nya kurang dari 1. Laba per saham yang dihasilkan perusahaan EPS semakin tinggi semakin baik. Rata-rata price earning ratio-nya setiap tahun tidak jauh berbeda. Perusahaan yang memiliki ROA dan ROE tinggi bakal menjanjikan tingkat keuntungannya juga tinggi, lalu rutin membagikan dividen. Dan untuk berita ekonomi ini juga berpengaruh untuk pasar saham. Jika berita tersebut positif, maka diharapkan mempengaruhi harga saham naik. Nah, sebaliknya, jika beritanya negatif, ini juga bisa mempengaruhi harga saham. Kalau ada berita-berita buruk tentang suatu perusahaan, maka nanti akan berpengaruh pada nilai sahamnya, seperti itu. Sentimen atau isu. Berita-berita yang tidak terkait langsung dengan ekonomi maupun perusahaan pemilik saham, namun bisa mempengaruhi harga saham naik atau turun. Mereka berasal dari berbagai kalangan, mulai praktisi, akademisi, hingga para aktris. Mereka disebut influencer saham karena memanfaatkan media sosial untuk menggalang pembelian atau penjualan suatu saham yang berakibat harga saham tersebut naik atau turun. Contohnya Ustadz Yusuf Mansur yang viral dengan Mansurmologinya. Jadi mungkin ada beberapa artis-artis atau yang lainnya yang biasanya itu memberikan sinyal, biasanya namanya sinyal bahwasanya saham ini bakal naik, kita borong. Nah, itu contohnya sentimen. Nah, kekurangan dari sentimen ini kita bisa terjebak ke dalam FOMO. Jadi takutnya nanti naiknya itu cuma sesaat. Nah, ketika kita sudah beli di harga tinggi, ternyata saham itu jeblok turun, ya kan? Nah, kita jadinya rugi seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini technical analysis. Technical analysis adalah metode untuk memprediksi harga, dikenal pula sebagai metode chartis karena mengandalkan chart sebagai media analisisnya. Chart sama dengan grafik harga, yaitu cara menampilkan perubahan harga dari waktu ke waktu, data historis. Macam-macam chart ada line chart, bar chart, dan candlestick. Nah, untuk line chart sendiri, ini grafik garis yang menampilkan histori perubahan harga dari waktu ke waktu, hanya close price saja. Nah, untuk bar chart berbentuk seperti batang lidi yang berjajar. Setiap batang lidi tersebut mempresentasikan OHLC harga, OHLC open, high, low, close, seperti itu. Nanti barnya ini bakal naik seperti itu. Nah, dalam waktu beberapa menit, 1 menit, nanti bakal pindah ke sini. Nah, yang ketiga ini candlestick chart. Nah, candlestick chart berbentuk seperti batang-batang lili yang berjajar. Setiap batang lili tersebut mempresentasikan OHLC harga. Jadi sama ya seperti bar chart, tapi ini bentuk candlestick, jadi kelihatan. High open OHLC-nya sangat kelihatan di candlestick. Nah, untuk mindset technical analysis, yang pertama ya ini history repeat itself. Semua akan pasti berulang kembali. Harga yang pernah tinggi pasti akan kembali tinggi, dan sebaliknya harga yang pernah rendah pasti juga akan rendah kembali. Seperti itu. Nah, jadi mindset history repeat itself ini memang butuh waktu ya. Semisal kita beli di harga tinggi, ternyata nanti turun, harga saham itu turun. Nah, dia pasti akan kembali ke harga yang semula, tapi kita tidak tahu waktunya itu kapan, seperti itu.
Nah, kedua, trend is our friend. Selalu trading dengan mengikuti tren, bukan melawannya. Jadi kita ikuti tren saja. Jadi ada tren apa, misalnya perusahaan apa yang lagi booming, kita beli seperti itu. Nah, ada beberapa perangkat technical analysis. Yang pertama ini price action, posisi harga. Yang kedua ini patterns, pola-pola pergerakan harga. Yang ketiga ini indikator, rumus matematika yang ditampilkan secara grafik. Nah, ini yang pertama ini price action. Histori harga suatu saham bisa digambarkan secara grafikal sehingga bisa dimanfaatkan untuk melakukan analisis dan prediksi harga saham kedepannya. Analisis dan prediksi menggunakan hanya data historis harga. Ini disebut dengan price action. Contohnya ini candlestick chart seperti ini. Nah, kedua ini patterns adalah pola pergerakan harga yang bisa dijadikan acuan untuk memprediksi harga selanjutnya. Ada dua pattern, yakni candlestick pattern dan chart patterns. Nah, jadi beberapa ini ya patterns dari candlestick ya. Ini bisa kita lihat polanya gitu ya. Kalau misal polanya ini seperti ini, nanti candlestick yang selanjutnya itu seperti apa, kita bisa mengikuti polanya gitu. Oke ya, selanjutnya ya ini pattern, jadi contoh candlestick pattern atau pin bar. Jadi merupakan contoh contoh dari patterns, candlestick patterns. Nah, di sini ada salah satu candlestick ya yang berbentuk seperti ini. Nah, jadi dia dari turun ya, dari candlesticknya turun seperti itu, merah, terus di sini ada ini seperti ini, pin bar seperti ini. Nah, dia ini bakalan berpotensi harganya itu bakalan naik. Jadi potensi sahamnya itu harganya itu bakalan naik seperti itu. Selanjutnya ya ini macam-macam chart patterns. Ya, jadi ada reversal chart patterns sheet. Nah, jika memang chartnya itu seperti ini, dia naik terus seperti ini, turun, naik, dia berpotensi bakalan turun seperti itu. Jika dia turunnya itu sejajar dengan ini sebelumnya, dia itu berpotensi turun seperti itu. Jadi ini ada kumpulan dari pattern sheet. Nah, ini seperti ini, jika ada chartnya seperti ini, dia berpotensi unblash ke bawah seperti ini. Semakin ini menanjak ke atas, nah potensi turunnya itu juga semakin ke bawah begitu. Nah, ini contoh chart patterns double top. Nah, jadi dilihat kan seperti ini, dia membentuk chart seperti ini, membentuk pola seperti ini. Nah, dia naik, turun, lalu naik lagi dengan posisi yang sama, maka dia berpotensi turun seperti itu. Efeknya seperti itu. Nah, kita bisa ancang-ancang. Kalau bisa kita lihat candlesnya seperti ini, chartnya seperti ini, kita bisa memutuskan kita ingin menjual atau kita ingin menghold saham tersebut seperti itu. Nah, ada beberapa indikator, yaitu indikator adalah sebuah alat atau tools yang memberikan data dari hasil perhitungan rumus tertentu untuk mengukur dan menilai kondisi pasar sehingga trader bisa memprediksi arah market selanjutnya. Sederhananya, indikator membantu para trader untuk memberikan sinyal beli atau jual. Dalam dunia technical analysis ada beberapa indikator yang terkenal dan digunakan para trader dalam berdagang sehari-hari, diantaranya yakni MA atau Moving Average, RSI Relative Strength Index, Moving Average Convergence Divergence, MACD, Bollinger Bands, dan Stochastic. Nah, untuk moving average, yaitu rata-rata harga saham dalam suatu rentang periode tertentu yang ditampilkan sebagai satu garis kurva pada chart. Indikator MA ada beberapa tipe seperti SMA, EMA, WMA, dan lain-lain. Nah, untuk stokastik sejak dikembangkan oleh George Lane pada 1950, stokastik masih menjadi salah satu indikator trading yang populer hingga saat ini. Stokastik adalah indikator berguna untuk menilai momentum atau kekuatan tren. Indikator ini memprediksi harga dengan cara membandingkan rentang harga tertinggi dan terendah dengan harga penutupannya selama periode waktu tertentu. Nah, ketiga ini indikator Bollinger Bands. Bollinger Bands adalah salah satu indikator teknikal yang digunakan untuk mengukur volatilitas dan menentukan arah tren pergerakan harga.
Apabila volatilitas sedang tinggi, maka jarak kedua band upper and lower makin melebar. Sebaliknya, volatilitas pasar yang rendah akan terlihat pada jarak kedua band yang semakin sempit. Bisa dilihat ini ya. Ini merupakan indikatornya di sini. Nah, jika ini nembus, candlesticknya melewati indikator Bollinger Band-nya, nah ini nanti bisa turun atau mungkin naik seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini volume analisis, ini bandarmologi. Maksud dari volume analisis ya ini bandar jangan dilawan, dicopet saja. Perangkat volume analisis ya ini order book, harga, volume, dan frekuensi, likuiditas, dan volatilitas. Hanya berlaku pada market saham dan cryptocurrency dan tidak berlaku pada market forex ataupun gold. Nah, order book atau disebut juga price book berfungsi untuk menampilkan informasi penawaran saat ini. Order book berisi harga bid, harga offer, jumlah antrian bid, jumlah antrian offer, hingga jumlah order yang dipasang. Tujuan membaca order book adalah untuk mencari harga terbaik. Likuiditas. Saham liquid akan memudahkan kita menjual dan membeli saham tersebut. Sebenarnya saham tidak liquid sulit untuk dijual. Seperti lihat ya, saham yang liquid dan tidak liquid seperti itu. Volatilitas adalah sebuah ukuran tingkat fluktuasi harga saham. Volatilitas selalu menjadi teman bagi trader karena volatilitas yang tinggi sama dengan peluang keuntungannya semakin besar. Jadi tingkat ini naik turunnya sebuah harga saham itu sangat tinggi sekali. Jadi dalam turun waktu beberapa jam saja atau bahkan beberapa menit saja itu saham itu bisa naik beberapa persen, lalu juga bisa turun ke beberapa persen. Semisal ada saham dengan harga $20.000. Nah, dalam kurun waktu 1 menit atau mungkin 10 menit dia itu bisa naik sampai 70%. Nah, itu volatilitasnya sangat tinggi. Biasanya bisa kita temukan di pasar cryptocurrency yang memang volatilitasnya sangat tinggi. Investasi cerdas, ini merupakan materi selanjutnya. Nah, yang pertama ya, ini cerdas berarti paham dan terampil memahami market. Pertama yang memahami market, yakni jenis saham, karakteristik saham, dan lain-lain. Memahami analisis yang sesuai dengan market dan gaya tradingnya. Nih, ketika yang tidak tertipu oleh money game, investasi bodong, dan sejenisnya. Jadi sebelumnya kita harus meriset dulu investasi yang ingin kita investasikan dulu. Jadi harus kita riset dulu bagaimana sih investasinya, bagaimana aturan-aturannya, lurusnya seperti itu. Cerdas berarti memanfaatkan kecerdasan buatan, disebut dengan algoritma trading, robot trading, atau expert advisor (IE). Bisa diterapkan untuk trading semi otomatis ataupun full otomatis. Membutuhkan skill programming meskipun hanya level basic saja. Nah, mengapa trading menggunakan robot? Prinsipnya ada 3M. Yang paling menentukan adalah mindset atau psikologi tradernya. Psikologi berarti tentang fear and greed, ketakutan atau serakah. Metode yang sama persis, yang sama persis dijalankan oleh orang-orang yang berbeda dan memiliki hasil berbeda. Dari 3M, robot yang bagus adalah mencakup methods and money management tanpa terpengaruh emosi atau faktor psikologi. Jadi kalau semisal kita yang trading ya, nantinya kita itu mungkin saham itu dalam keadaan turun, tapi chart atau patternnya itu dalam keadaan naik. Nah, kita ini ketakutan, mungkin saja bakalan turun lebih dalam lagi, lalu kita jual saat itu juga. Nah, ketika kita jual ternyata chartnya itu naik. Nah, ini takutnya seperti ini, maka nanti akan timbul penyesalan seperti itu. Sama juga dengan greed. Ketika saham itu naik ya, naik. Nah, ketika dia itu sudah mencapai batas tingginya, kita ini masih serakah saja. Wah, ini pasti bisa naik lagi nih. Nanti keuntungan saya pasti akan lebih besar lagi. Nah, padahal itu sudah terlalu tinggi, chartnya itu sudah terlalu tinggi. Akhirnya apa? Chartnya itu bakalan turun. Lalu ambles. Akhirnya apa? Kita tidak bakalan mendapatkan profit yang maksimal, akan tetapi mungkin bisa balik modal atau bahkan bisa rugi. Nah, inilah nanti yang menjadi yang mempengaruhi kekurangan dari
kita yang melakukan tradernya. Lah, psikologi seperti ini tidak ada dalam robot seperti itu. Makanya kita menggunakan robot. Gunanya kita menggunakan robot seperti itu. Tidak ada psikologi yang mempengaruhi robot. Kita bisa mengatur bagaimana robot itu berjalan untuk mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu. Apa yang diprogram untuk membuat robot? Nah, kapan saat entry dan exit aiming market? Sederhananya adalah kapan saat beli dan kapan saat jual. Berdasarkan harga beli, harga jual, take profit ya, TP, dan stop loss SL. Patterns yaitu pola-pola pergerakan harga yang bisa dikenali. Indikator yaitu sinyal-sinyal yang bisa dimanfaatkan dari indikator. Nah, ketika ini kita bisa menggabungkannya. Jadi ketiga faktor ini bisa kita gabungkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi ketika patternnya sudah memenuhi pattern yang diinginkan, lalu indikatornya juga sudah memenuhi indikator yang kita inginkan, nah kita bisa take profit ataupun stop loss seperti itu agar meminimalisir kerugian yang kita dapatkan seperti itu. Nah, ini merupakan contoh analisator dan screener saham menggunakan bahasa Pinscript Trading View seperti ini. Jadi kita menggunakan pengodingan sederhana ya. Nah, ini merupakan sub analysator dan robot auto trader EA menggunakan bahasa C# pada Intel MKL5. Jadi menggunakan bahasa C# untuk membuat sebuah robot trading. Nah, ini menggunakan Python, menggunakan programming Python, bahasa pemrograman Python. Oke, yuk. Nah, untuk forex atau gold, robot trader EA auto trading non-stop di VPS menggunakan bahasa C# pada MT4. Nah, ini menggunakan bahasa C# untuk membuat sebuah robot trading. Nah, ini menggunakan Python untuk auto trader non-stop di VPS. Jadi ini crypto robot trader untuk crypto menggunakan bahasa Python dan library OpenTE. Nah, dia dijalankan di VPS. Jadi kita cukup menyewa VPS, virtual private server, lalu kita jalankan saja, nanti profit mengalir sendiri. Kita cukup menyiapkan itunya saja, modalnya saja. Nah, disclaimer, robot dan sejenisnya bukanlah alat untuk cara cepat jadi kaya raya. Robot hanya berjalan berdasarkan algoritma pola pikir si pembuat robot. Nah, robot sehebat apapun pasti pernah loss. Jadi sehebat apapun itu robot, pasti dia bakalan pernah loss ataupun rugi gitu. Robot harus selalu dicoba secara berkala dan rutin, dan bila perlu dimodifikasi agar selalu sesuai dengan market yang up to date. Percayalah hanya pada robot buatan sendiri. Jadi jangan percaya pada robot-robot trader yang dijual belikan oleh orang-orang yang ditawar-tawarkan ke orang-orang, jadi jual robot trading seperti itu. Wah, takutnya apa? Takutnya nanti kita dapatkan scam seperti itu. Kita beli robot trader, ternyata dicoba-coba pertama kita profit. Nah, tahu-taunya selama lama ternyata rugi. Takutnya seperti itu. Investasi cerdas adalah programming for your life. Maksud dari programming for your life adalah memanfaatkan skill programming Anda untuk memudahkan Anda dalam trading maupun berinvestasi. Jadi skill programming kita ini kita gunakan untuk membuat sebuah robot trader seperti itu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya, percayalah hanya pada robot batang sendiri. Kita buat sendiri robot trader itu, lalu kita program sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan keinginan kita, faktor-faktor kita seperti itu, agar nanti kita ini tidak kecewa atau mungkin tidak menyesal seperti itu. Nah, yang terakhir ini konklusi. Financial market adalah sarana atau media untuk berbisnis, investasi maupun trading. Bisa jadi kaya dengannya, tapi bukan cara cepat kaya. Jadi butuh proses. Untuk bisa sukses di satu market, kenali marketnya, karakter marketnya, aturan mainnya, para pemainnya, dan strategi permainannya, lalu berlatihlah. Dan bertumbuh kembanglah dengan normal, bukan secara instan. Apa yang telah disampaikan ini hanyalah pembuka bagi langkah kita selanjutnya.
masih dibutuhkan belajar lebih dalam, latihan menerapkan metode-metode yang dipelajari, dan pengalaman yang membutuhkan waktu atau sering disebut dengan jam terbang. Nah, jadi memang beberapa hal itu harus butuh proses. Karena apa? Sesuatu hal yang kita dapatkan secara instan, nanti hilangnya juga bakalan instan, cepat sekali, seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau lebihnya saya mohon maaf, bila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.